Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo yang diberkati oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam ibadah doa pagi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami. Engkau sudah memberkati kami hari ini dengan luar biasa karena anugerah-Mu kepada kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami, membuat kami mengerti akan setiap firman yang kami renungkan bersama-sama, supaya kami pun bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kepada kami hati yang lemah lembut dan kerendahan hati, supaya kami mau diajar, dibentuk, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang jemaat di Efesus yang terambil di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Perikop ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul menuliskan nasihatnya kepada jemaat di Efesus melalui suratnya yang ditulis di Roma di dalam penjara. Surat ini ditujukan secara khusus untuk jemaat di Efesus. Mengapa Rasul Paulus menuliskan nasihat atau pesan untuk jemaat di Efesus lewat suratnya? Yang pertama, Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dia ada di dalam segala keterbatasan, tidak bisa bertatap muka dengan jemaat di Efesus untuk melakukan pengajaran, memberikan
pengetahuan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, untuk menumbuhkan iman, kepercayaan jemaat Efesus kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Rasul Paulus ketika ada di penjara, dia terbatas oleh ruang, waktu, jarak. Jadi tidak bisa kontak langsung dengan jemaat di Efesus untuk memberikan pengajaran secara langsung. Makanya Rasul Paulus menuliskan suratnya untuk tetap bisa melakukan atau memberikan pengajarannya, nasihat-nasihatnya kepada jemaat di Efesus. Yang kedua, alasan Rasul Paulus menuliskan nasihat dan pesannya untuk jemaat di Efesus melalui suratnya adalah Rasul Paulus mulai merasa dan melihat bahwa ada ancaman bagi jemaat di Efesus karena muncul berbagai ajaran yang bisa menyesatkan jemaat Efesus. Jika ada berbagai macam pengajaran yang akan melemahkan iman jemaat di Efesus terhadap Tuhan Yesus Kristus, maka akan mengakibatkan adanya perpecahan jemaat, akan menghancurkan kesatuan iman di dalam jemaat, akan mengalihkan perhatian jemaat dari Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan kehidupan gereja. Jika ada muncul berbagai pengajaran, maka akan menggagalkan tujuan kekal Allah dalam membangun tubuh Kristus, jemaat umat Allah yang ada di Efesus. Pengajaran apapun, bahkan jika pengajaran itu berdasarkan Alkitab, tetapi jika pengajaran itu mengalihkan fokus kehidupan jemaat dari Tuhan Yesus Kristus dan dari gereja, maka ajaran itu adalah ajaran yang menyesatkan. Tujuan nasihat pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus lewat suratnya. Rasul Paulus punya tujuan ketika menuliskan suratnya yang berisikan pengajaran, penumbuhan iman, pemuritan, yang berisi nasihat-nasihat. Tujuannya adalah untuk yang pertama, melindungi, memelihara, dan menjaga kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan di dalam diri jemaat di Efesus. Di ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Rasul Paulus menginginkan di dalam pengajarannya lewat surat supaya menjaga dan melindungi, memelihara iman jemaat Efesus untuk tetap kepada Yesus Kristus dan tetap di dalam kehidupan gereja. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan supaya ada kesatuan yang muncul ketika jemaat di Efesus mengenal dengan benar tentang Yesus Kristus. Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Efesus memiliki kesatuan iman. Ada kesatuan di dalam tubuh Kristus dengan berbagai macam anggota tubuh dengan fungsinya masing-masing, tetapi bisa melakukan perannya dengan baik, dengan benar untuk tetap bisa bersatu. Ada kesatuan tubuh Kristus. Ada satu roh, satu di dalam pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
dan satu Allah dan Bapa. Itu yang ingin Paulus tetap pelihara di dalam iman jemaat di Efesus, untuk tumbuh dan tetap memelihara kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Karena banyak pengajaran yang muncul di tengah-tengah jemaat Efesus yang mulai menyimpangkan iman dari jemaat Efesus untuk tidak lagi berpegang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, tidak lagi menjaga kesatuan di dalam kehidupan satu tubuh Tuhan, yaitu gereja. Karena banyak pengajaran yang mulai menyimpangkan fokus kehidupan mereka. Tujuan nasihat Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus yang kedua, supaya jemaat di Efesus mencapai kedewasaan penuh. Arti kedewasaan penuh adalah manusia yang matang. Manusia yang matang adalah manusia yang teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih Allah, yang memiliki prinsip hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai di dalam kasih Allah. Tidak mudah digeser oleh prinsip-prinsip hidup yang lain di luar Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Manusia yang matang adalah manusia yang hidupnya berpadanan dengan kebenaran. Karena sudah mengenal Yesus Kristus dengan benar, maka diharapkan jemaat di Efesus memiliki kematangan hidupnya berpadanan dengan kebenaran, menghasilkan buah kebenaran. Jemaat yang memiliki kedewasaan penuh, yang matang, dia tidak akan seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak masih gampang untuk digeser pemikirannya, masih gampang untuk disimpangkan fokusnya, karena belum berpegang teguh pada prinsip kebenaran di dalam kasih Allah. Gampang untuk diombang-ambingkan, ya. Kemudian tujuan Paulus tetap melakukan pengajaran, memelihara dan menumbuhkan iman jemaat di Efesus lewat suratnya adalah supaya jemaat di Efesus menerima dan mengalami tingkat pertumbuhan iman yang sesuai di dalam segala hal, segala aspek kehidupannya. Bisa perekonomian, bisa tentang keluarga, mengalami pertumbuhan, ya, karakternya mengalami pertumbuhan yang ke arah mana? Pertumbuhan yang sesuai tingkat pertumbuhannya ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Dan Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Efesus mau terus membangun dirinya, terus bertumbuh, terus belajar, membangun dirinya, memfungsikan dirinya berpadan dengan kebenaran di dalam kasih Allah. Kita mau renungkan hal ini karena di masa pandemi ini hal yang sama terjadi di gereja. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, ketika pandemi COVID ini masuk ke Indonesia, jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan masuk di dalam satu dimensi yang baru, di mana pengajaran yang dilakukan menumbuhkan iman, kerohanian manusia batiniah jemaat
tidak lagi bisa dilakukan secara langsung, bertatap muka, bersekutu bersama di dalam gereja, tetapi menggunakan cara yang baru, metode yang baru, ya, virtual. Tidak hanya pengajaran secara rohani di sekolah, di dalam pekerjaan, semuanya sudah mulai bergeser di dimensi yang baru menggunakan teknologi, bertemu secara virtual. Tapi biarlah gereja tetap berpegang teguh di dalam pengajarannya, yaitu mengajarkan, menumbuhkan iman jemaat di dalam pengenalan yang benar, kesatuan iman di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Karena ketika kehidupan jemaat Tuhan, ya, mulai belajar beribadah secara live streaming, bisa buka YouTube, aplikasi apapun, ya, pengajaran-pengajaran, banyak pengajaran akan masuk dan mewarnai paradigma iman jemaat Tuhan. Dan kalau tidak berjaga-jaga, tidak hati-hati, maka itu bisa meruntuhkan iman jemaat, iman kita, umat Tuhan. Karena akan banyak melihat, membaca pengajaran-pengajaran atau informasi-informasi yang di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini ancaman, tetapi biarlah mari gereja Tuhan kita bisa tetap berpegang untuk melakukan pengajaran, pemuritan di tengah-tengah keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mari tetap tertanam di dalam kasih Allah, tetap tertanam pada Yesus Kristus, meski kita memasuki di dalam masa dan dimensi yang baru. Di akhir renungan kita pada pagi hari ini, kita akan membuka di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pesan firman Tuhan dari Rasul Paulus dan juga pesan dari Daud di dalam Mazmur menuliskan dan mengingatkan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Mereka akan tumbuh seperti pohon korma sekalipun ada di padang gurun, tetap kuat, tetap berakar, menghasilkan buah yang manis. Mereka akan tetap tumbuh subur seperti pohon cemara di Lebanon. Mereka menjadi pohon yang kuat meskipun banyak angin yang deras menerpa, tetapi pohon cemara itu pohon yang kuat, tidak akan mudah tumbang ketika diterpa angin yang kuat, entah itu permasalahan, kesulitan hidup seperti masa pandemi ini, atau banyak pengajaran yang menyesatkan, menyimpangkan iman kita kepada Yesus Kristus. Jika dia tertanam, jika kita tertanam
di bait Allah, di pelataran Allah, di dalam firman-Nya yang adalah benih yang hidup, maka masa tuanya pun kita akan tetap berbuah, bahkan menjadi gemuk dan segar. Mari kita tetap tertanam pada Yesus Kristus, tetap tertanam di bait Tuhan, teruslah bertunas di pelataran Allah, meskipun kita memasuki di dimensi yang baru, di musim yang baru, tetapi firman Tuhan janjinya mengatakan di masa tua pun kita akan terus berbuah, gemuk dan segar. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini untuk firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Meskipun banyak ancaman, angin pengajaran yang bisa menyesatkan dengan kelicikan manusia untuk menggeser iman kami, kehidupan kami dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan dari kehidupan gereja yang adalah tubuh Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap tertanam di dalam kebenaran, di dalam kasih Allah, di dalam Yesus Kristus. Kami mau percaya dan tetap menjaga iman kami, percaya kami hanya kepada satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, Kau yang mampukan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk umat Tuhan, untuk keluarga-keluarga Kristen, supaya setiap kami yang memasuki era yang baru, era digital, era virtual, supaya kami tetap berpegang pada iman, berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kami semakin berpadanan kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tampil beda, orang-orang yang terus menghasilkan buah, orang-orang yang terus produktif, orang-orang yang terus bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, di dalam kehidupan kami, supaya bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk ibadah raya Minggu pagi, sekalipun harus dilakukan secara live streaming, secara online. Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja. Kami mau lakukan bagian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan segala kuasa melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui segala sarana yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk menumbuhkan iman jemaat Tuhan semakin berpegang teguh kepada Engkau. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja memakai segala sarana teknologi yang kami pakai untuk tetap memelihara, memberikan pengajaran kepada umat Tuhan, menjaga mereka untuk tetap berpegang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.